Cerita akan berfokus pada pindahan keluarga kecil ke sebuah perumahan elit bernama Ladaland. Sang ayah bernama T yang bekerja sebagai karyawan marketing, si ibu yang bernama Parn, dan kedua anak mereka bernama Nan dan Nat. Nan gak suka pindahan karena dia harus berpisah dengan nenek dan teman-temannya. Suatu ketika, Parn ngeliat ada kucing hitam yang masuk ke rumahnya. Ketika diusir, kucing itu pergi karena mendengar lonceng dari pemiliknya. Lalu sore harinya, T pulang dari kerja dan gak sengaja nginjek tai kucing. Dia jadi kesel dan ngelempar sepatunya ke arah kucing hitam dan malah kena tetangga sebelah. Karena itu, mereka jadi kenalan dengan tetangga mereka bernama Som Kiat. Dia menyuruh istrinya yang bernama Nit untuk membersihkan kotoran kucing milik mereka yang ada di halaman rumah T dan sepatu T. Memar di leher Nit bikin Parn menduga kalau ada KDRT di keluarga mereka. T jogging pagi di sekitar rumah dan menyapa seorang perempuan calon ART di rumahnya. Tapi anehnya, perempuan itu malah balik ke dalam rumah. Nah, siangnya, Parn dan Nan ngeliat ada polisi ada di depan rumah calon ART tadi. Rupanya di sana ditemukan jasad perempuan di dalam kulkas dengan kondisi wajahnya yang hancur. Menurut berita di TV, perempuan yang bernama Markin tadi wassalam karena disiksa dengan sesuatu yang panjang dan wajahnya disiram dengan zat asam. Parn ngobrol tentang kematian Markin dengan suaminya. T agak kaget, tapi dia menganggap itu hal yang wajar. Toh pada akhirnya semua orang juga akan mati. Besoknya T jogging seperti biasa walau suasananya lebih sepi dari biasanya. Dia lewat di depan rumah Markin yang masih dipasang garis polisi. Tapi anehnya, pipa airnya nyala sendiri. T gak begitu menghiraukan anjing seberang rumah yang menggonggong dan berniat matiin keran air. Tapi kok pipanya terbang sendiri weh? Saat T lagi sibuk bekerja, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan. Dia dan penghuni lain penasaran dengan asal suara tersebut. Lah ternyata ada wanita yang dibawa masuk ke dalam ambulan. Wanita itu sempat menyebut kalau arwah Markin ada di perumahan ini. Karena kejadian itu, warga perumahan langsung mengadakan acara doa. Parn mendapati salah satu biksu bertingkah aneh dan dia mengikuti arah pandang si biksu. Tapi gak ada apa-apa. Tiba-tiba biksu itu sesak nafas dan barulah Parn melihat sekilas kaki seseorang. Tengah malam, satpam perumahan mendapati taksi yang mengerem mendadak. Kata si sopir, dia melihat seseorang wanita yang melintas di depannya. Merasa nggak ngelihat siapa-siapa, si satpam ini mulai patroli keliling perumahan untuk berjaga-jaga adanya penyusup. Di tengah patroli, muncul seorang gadis lusuh yang jongkok di tengah jalan, menghilang tiba-tiba dan berakhir muncul di dekat si satpam dengan wajah yang hancur. Nan masih belum pulang, sehingga T nungguin sambil kerja di lantai bawah. Dia merasa ada seseorang yang masuk ke rumahnya dan rupanya memang ada bocah bertopeng monster yang berhasil membobol rumahnya. Bocah itu berhasil kabur dengan menghantam bumbu dapur ke arah T. Lalu tak lama, Nan akhirnya pulang. Walau nggak ada barang yang diambil, T berniat membeli senjata api untuk berjaga-jaga dari penyusup luar. Sementara di rumah, Parn mendengar Som Kiat dan istrinya adu mulut sampai main fisik. Wah ini aduin ke es krim aja nih udah. Untuk itu di suatu waktu, Parn mengundang Nit dan anaknya berkunjung ke rumahnya. Parn ngobrol dengan Nit, sementara T mengawasi anak-anak yang tertarik melihat kamera pengawas yang dipasang di kalung kucing. Pas lagi ngawasin anak-anak, T ngeliat Parn ngambil duit dari lemari untuk dipinjemin ke Nit. Nan pulang diantar oleh teman-temannya, tapi mereka pada penasaran masuk ke rumah Markin. Karena sendirian di luar, dia akhirnya ikutan masuk ke rumah sambil nelpon salah satu temannya. Ternyata Nan dikerjain teman-temannya dan dikunci di ruang gudang. Tapi gak lama teman-temannya teriak dan keluar dari rumah. Nan ikut ngecek di ruang tengah, tapi hantunya sudah ada di belakangnya. Nan langsung kabur ke rumahnya dan mengunci pintu kamarnya. Besoknya Nan ditanya T apa yang terjadi semalam. Dia mengaku melihat hantu, tapi T gak percaya dan memarahi Nan hingga Nan pergi dan diam-diam cerita ke neneknya. Akibatnya, Parn dapat telepon dari ibunya soal Nan. Udah hubungan mertua menantu jelek, ditambah T yang tadi ngebentak anaknya sendiri, bikin ibunya Parn mulai jelek-jelekin T. Kondisi makin gak kondusif ketika gajian T telat. Wah ini nih gajian telat nih. T berniat menegur Nan, namun anaknya lagi nugas di rumah temennya.
Gak pakai basa-basi, dia menjemput anaknya pulang ke rumah. Dalam perjalanan, mereka ribut karena persoalan kemarin. Saking emosinya, T membawa paksa Nan masuk ke rumah Markin dan gak peduli dengan Nan yang ketakutan. Saat Nan gak sengaja tersungkur dan tangannya terkena serpihan kaca, T baru terdiam dan membiarkan Nan pergi. T gak sengaja ngeliat bayangan orang di rumah itu, tapi orang itu hilang. Nan memutuskan untuk minggat dari rumah karena gak kuat dengan perlakuan ayahnya. T hendak menegur, tapi Pan menahan T dan membiarkan anaknya menenangkan diri dulu. Ya udahlah, T berangkat kerja, tapi kantornya tutup permanen karena bangkrut. Pan didatengin mantan bosnya yang membujuknya untuk kembali bekerja karena bosnya naksir sama Pan. Begitu si bos pulang, T ngeliat dari kejauhan dan sudah berpikir untuk menghabisi istrinya yang dikira selingkuh. Untungnya T masih punya kesabaran untuk menahan emosinya. Berhubung sekarang nganggur, T berusaha mencari kerjaan lewat iklan di koran-koran. Tapi sayangnya banyak yang menolak T karena alasan umur. Pada akhirnya, T mendapat pekerjaan di sebuah toko sebagai petugas kebersihan. Itu aja langsung dipecat karena dia berbuat kasar pada pengunjung. Ini temperamen banget ya si T. Pas lagi ngecek tabungan, T mendengar teriakan Nat. Dia marah besar ke Golf karena anaknya dikunci di lemari, lalu mengantar Golf pulang ke rumah dan memberitahu si Som Kiat soal kelakuan Golf. Langsung saja Golf langsung kena pukul Som Kiat dan dibawa masuk ke dalam rumah. Suatu hari T menemukan kamera pengawas milik kucing hitam Som Kiat. Dia membawa kamera itu dan penasaran dengan isi videonya. Di situ dia dikageti dengan sosok perempuan seram dan Nat bersama Golf yang bermain di halaman rumah Markin. Takut kejadian kemarin terulang lagi, T langsung masuk ke rumah Markin untuk mencari anaknya. Dia mencurigai Nat ada di dalam kulkas yang sudah dilakban, jadi dia melepas lakbannya. Tapi begitu Par ngabarin kalau Nat sudah pulang, kulkas itu tiba-tiba terbuka sendiri dan langsung ditendang. T menemui Nat untuk menanyakan apa yang dia lakukan di rumah itu. Dengan polosnya, Nat mengaku kalau dia disuruh oleh anak Som Kiat. Wes, T udah gak bisa nahan kesabarannya lagi untuk menegur Som Kiat yang gak becus ngurus keluarganya. Dia juga menagih hutang istrinya pada Som Kiat. Biar gak ada keributan, Som Kiat mengambil dan melempar duitnya ke arah T sambil ngedorong T hingga lengan T terluka. Sampai rumah, T berniat mengobati lukanya. Kucing hitam milik Som Kiat membuatnya emosi dan tanpa sadar menghabisi hewan lucu ini. Mohon maaf nih ya, kita yang nonton juga emosi sih karena kucing dihabisi begitu aja. Besoknya saat T lagi interview, dia disuruh Pan untuk segera pulang karena satu keluarga Som Kiat telah wassalam. Dari gosip yang beredar, Som Kiat diduga punya hutang lebih dari 10 juta baht. Ditambah Nit yang suka pinjam duit dari para tetangga. Menurut otopsi, satu keluarga ini wassalam beberapa hari yang lalu. Lah, terus yang kemarin itu hantu dong. Parn sudah gak nyaman dengan lingkungan perumahan, sehingga dia mengajak T untuk kembali ke Bangkok, tapi T gak mau. Parn juga memutuskan kembali bekerja untuk memperbaiki keuangan keluarganya, tapi T cemburu berat sama bosnya Parn yang pernah naksir sama istrinya. Ya kalau gitu, Parn jadi merasa gak dipercaya lagi dan wajar lah kalau minta pisah. Rupanya gak cuma Parn yang pengen pindah. Semua penghuni perumahan juga memutuskan untuk pindah, bahkan satpam sekalipun. Parn memarahi Nat karena mainannya berserakan, tapi Nat mengaku kalau itu perbuatan Golf. Tapi karena Golf sudah wassalam, Nat jadi sasaran pukul emaknya. T yang baru datang memisahkan Nat dari ibunya dan membawa anaknya ke kamar. Pan sudah merasa edan dan tidak tahan lagi tinggal di sini. Dia memutuskan untuk mengabari ibunya untuk kembali ke Bangkok bersama anak-anaknya. Nan yang baru kembali ke rumah langsung menjemur pakaiannya. Sapu tangan miliknya terbang ke halaman rumah Som Kiat. Dia berniat mengambil sapu tangannya dan pergi dari sana. Tapi terlanjur ketahuan sama Nit. Nan langsung histeris karena melihat wujud Nit dan si nenek dan langsung dibawa ke rumah sakit. Parn menyalahkan T yang dianggap lebih mementingkan rumah daripada kondisi keluarganya. Dengan perasaan sedih, T mengantar Nat pulang ke rumah dan menemani anaknya tidur. T terbangun dan mendapati Nat hilang. Dicari ke penjuru rumah masih gak ketemu. Dia berniat tanya ke Pan, siapa tahu Nat nyusul ke rumah sakit. Tapi belum sempat dijawab, T melihat sandal anaknya ada di halaman rumah Som Kiat. Dengan membawa pistol, T masuk ke rumah Som Kiat dan menemukan 11 sandal Nat.
Dia bertemu dengan arwah Golf dan bertanya di mana Nat sambil menahan takut. Baru juga lihat wajah hancur Golf, T pergi ke lantai atas dan masuk ke gudang penuh manekin. Sambil mencari anaknya yang hilang, T mendengar suara mesin jahit yang bergerak sendiri. Dia tiba-tiba dikagetin sama salah satu manekin yang berubah menjadi hantu Nit. Parn yang baru sampai rumah melihat suaminya berada di rumah Somkiat. T mulai diganggu oleh hantu penghuni rumah itu. Hingga akhirnya dia nggak sengaja masuk ke kamar utama yang masih meninggalkan bercak darah di mana-mana. Kengerian nggak sampai di situ. Dia melihat Somkiat duduk sambil menangisi istri, anak dan ibunya yang sudah wassalam karena didor sama dia sendiri. T nggak sengaja membuat suara yang membuat hantu Somkiat menyadari keberadaannya. Parn menyusul ke rumah Somkiat, tapi dia dihadang oleh kursi roda yang bergerak sendiri. T melepas tembakan ke arah hantu Somkiat yang berlari ke arahnya, membuat Nan yang ada di dalam lemari jadi terbangun. Hantu si nenek menyerang Parn dengan kursi roda, tapi Parn berhasil menghindar dan pergi ke lantai atas. Hantu Somkiat yang kesana kemari membuat T bingung dan menembak asal ke arah lemari. Sayangnya, dia salah sasaran dan gak sengaja mengenai bahu Nan. Merasa sudah menghabisi anaknya sendiri, T wassalam mandiri di depan Parn. Di akhir cerita, Parn bercerita pada Nan saat hamil pertamanya di luar nikah. Dia berniat untuk menggugurkan bayinya, begitu juga dengan ibunya yang murka habis-habisan pada T. Tapi kalian tahu apa kata T? Dia nggak mau. Dia memutuskan untuk menikahi Parn dan menjaga kehamilannya hingga Nan lahir ke dunia. Walau T dibenci oleh mertuanya, T akan selalu melindungi keluarganya hingga akhir hayatnya. Jadi itulah film La La Land, di mana kasih sayang seorang ayah yang harus berakhir tragis karena merasa nggak mampu melindungi keluarganya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton. Bisa kali ya klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan Aru film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah hubungan, apalagi keluarga, itu pasti ada naik turunnya. Ada baiknya permasalahan itu dibicarakan baik-baik dengan orang sekitar agar kita nggak mengalami seperti keluarganya T ini ya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.